Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kembali bersama-sama kita akan datang ke hadirat Tuhan, memuji, memuliakan namanya, dan menaikkan syukur melalui doa kita, salawat kita pada Tuhan, karena Dialah satu-satunya Tuhan yang dapat kita andalkan. Kita akan memulai dengan menaikkan pujian syukur kita pada Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Dialah Allah yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, haleluya. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami.
mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan, kasih setiamu hari lepas hari pada kami Tuhan. Saya Tuhan pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama mohon pimpinanmu dalam ibadah doa malam pada hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami yakin percaya Engkau punya otoritas penuh untuk memimpin seluruh rangkaian dalam ibadah ini. Dan kami yakin kuasa-Mu nyata memberkati kami masing-masing pribadi pas pribadi. Terima kasih Yesus, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersuka cita, kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji-pujian. Berikan pujian terbaik buat Tuhan melalui lagu sukacita ini. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. 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 Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan berkat melalui firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita hanya fokus kepada firman Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh benar-benar menjadi kekuatan, pedoman kita dalam menjalankan kehidupan kita hari lepas hari. Kita persiapkan dengan menaikkan pujian, lingkupiku dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora,
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam kehendak. Di saat badai bergerak, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kau Allahku. Setelah kita memuji muliakan nama Tuhan, kita saat ini mau bersama-sama untuk belajar firman Tuhan dalam ibadah doa Rabu pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga yang mulia, Bapa yang baik dan penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, yang kami sembah, tinggikan, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu kami mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami, melayakkan kami sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Kami menaikkan syukur kami untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mohon urapan Roh Kudus-Mu menjamah kami semuanya, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terlebih hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, diberikan hikmat daripada Engkau, diberikan urapan daripada Engkau, diberikan kuasa daripada Engkau, dimampukan untuk dapat menjabarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh dimengerti, dipahami, menjadi pedoman, tuntunan bagi setiap langkah hidup kami, menguatkan dan menopang kami untuk bersama-sama menghadapi segala tantangan hidup ini bersama dengan Tuhan. Yang percaya firman yang boleh kami dengar ini boleh memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan firman Tuhan, diambil dari Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai dengan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kisah ini adalah sesaat di mana setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan dari Mesir, mereka sebelumnya dijajah, diperbudak oleh bangsa Mesir, dan Tuhan menghendaki, punya rencana bahwa mereka akan dibebaskan
dan diberikan suatu tanah perjanjian, tanah yang makmur, subur, penuh susu madu ya. Nah, di sini dalam perjalanan setelah mereka keluar dari tanah Mesir bukan suatu perjalanan yang mulus ya. Bukan suatu perjalanan yang tanpa hambatan, tanpa tantangan, tanpa rintangan, tetapi justru banyak sekali ya tantangan yang dihadapi ya. Bahkan ketika sesaat setelah mereka keluar dari tanah Mesir, ternyata bangsa Mesir mengejar mereka ya. Mengejar mereka, dan mereka di depan mereka itu laut merah, di mana laut itu dalam ya. Nah, yang namanya laut pasti dalam ya. Dan juga mereka bingung karena tidak ada alat transportasi yang bisa membuat mereka menyeberang. Kalau mereka berputar ya lebih jauh lagi, di mana bangsa Mesir yang sudah mengejar mereka. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, mereka mulai ketakutan ya. Mereka mulai ketakutan karena maju kena, mundur kena ya. Mereka mulai ketakutan, dan mereka, kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, mereka mulai bersungut-sungut ya, mengumpat kepada Musa. Kenapa kamu membawa kami keluar untuk mati di padang gurun ya? Kami lebih baik mati atau diperbudak di Mesir ya. Itu pikiran bangsa Israel waktu itu ya. Karena mereka pun menemui jalan buntu ya. Maju mereka harus berenang jauh banget. Bukannya satu orang, dua orang, tapi semuanya. Ada anak kecil belum tentu bisa, ada perempuan belum tentu bisa, kapal belum ada, tidak ada kalau mereka tidak ada kesempatan untuk membuat juga. Sementara kalau mereka berkeliling, bangsa Mesir sudah mengejar mereka dengan pasukan yang berkuda yang dimiliki oleh bangsa Mesir ya. Mereka ketakutan ya. Mereka ketakutan, dan situasi ini pun juga sekarang kita alami bersama-sama, di mana pandemi COVID-19 ini memporak-porandakan seluruh dunia ya. Tatanan seluruh dunia global semuanya mengalami, dan ekonomi turun ya, mengalami sakit penyakit, dampaknya ada PHK ya, dampaknya ada pembatasan aktivitas, banyak sekali, dan dampak dari semuanya itu juga dirasakan oleh kita semuanya ya. Sama ya, mereka yang terdampak PHK kalau mau keluar bekerja tidak ada yang bisa dikerjakan, ada larangan ya, dipantau. Kalau di dalam tidak bekerja di rumah ya, mungkin kalau yang punya utang ditagih sama debt collector ya. Kalau rumahnya dikunci, wah nggak bisa makan ya. Serba bingung ya, serba bingung, serba membuat takut ya. Nah, dalam situasi seperti ini rumit ya, situasi yang rumit yang membuat depresi, cemas. Kondisi saat ini membuat cemas, bagaimana kehidupan saya ke depan ya, bagaimana kok ini tidak selesai-selesai pandemi ini ya. Banyak perusahaan bangkrut, pedagang kaki lima ya dibatasi penjualannya. Kemarin saya mau beli untuk makan di tempat rumah makan atau di nasi padang pada waktu itu, tanya, Pak boleh makan di sini? Tidak boleh, bisanya bungkus ya. Jadi ada pembatasan yang membuat dampak yang mungkin penghasilannya bisa omsetnya sehari mungkin 5 juta ya, sekarang susut 1 juta ya, karena dampak itu semuanya kena dampak. Dan semuanya itu juga kalau yang benar-benar terkena dampak itu membuat depresi dan takut akan masa depan, takut akan bagaimana kehidupannya, bagaimana kehidupan keluarganya, anak-anaknya, bagaimana untuk makan, semuanya. Nah, dalam keadaan krisis seperti ini sama seperti kembali kepada bangsa Israel mengalami krisis, di mana mereka juga pasti akan menghadapi kematian dari bangsa Mesir. Sementara juga mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk melangkah lagi karena di depannya ada Laut Merah. Justru di sini ada satu hal yang hal yang membuat
bangsa Israel itu harus mengerti akan rencana dan kuasa kebesaran Tuhan. Ya. Dan di dalam ayat yang ke-13 ini dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu di dalam situasi ketakutan, kecemasan. Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ya. Jadi judul dalam firman Tuhan khotbah saya pada malam hari, saya judul mengatasi krisis. Ya. Kita semua saat ini mengalami krisis, dan kita mau belajar bersama-sama bagaimana mengatasi krisis itu. Ya. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengatasi krisis di dalam menghadapi segala tantangan saat ini. Yang pertama yaitu janganlah takut. Ya. Janganlah takut, tetapi ingatlah akan janji Tuhan. Ya. Ketakutan itu memang ya namanya manusia pasti takut ya. Semua manusia pernah mengalami ketakutan. Dalam kondisi apapun, normal pun kadang takut ya. Apalagi kondisi pandemi ini ya, mau keluar aja kadang takut, membuat depresi ya. Harus pakai masker pun ketemu orang harus menjauh ya. Terjadi banyak ketakutan. Nah, di sini bukan berarti kita tetapi kita tetap bisa keluar, tapi harus prokes, itu yang pentingnya. Nah, di sini dalam keadaan yang membuat kita takut itu, ketakutan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dan ketakutan itu tidak akan pernah memberikan jalan keluar bagi kita apa yang kita alami. Sama seperti yang dialami bangsa Mesir, bangsa Israel. Mereka takut, tetapi ketakutan mereka itu tidak membawa mereka ada jalan keluar, tidak menjadikan masalah selesai, tetapi justru menambah beban di dalam kehidupan mereka. Dampaknya psikis mereka ya, psikologi ya, dampaknya jiwa mereka itu tertekan, psikisnya kena ya. Ketakutan itu seperti itu ya. Oleh sebab itu, kalau kita di dalam menghadapi situasi saat ini kita lebih dikuasai oleh ketakutan, ya kita akan semakin depresi, semakin tertekan, bahkan bisa semakin gila, bahkan bisa semakin mengambil jalan keluar di luar kehendak Tuhan, di luar firman Tuhan, menyimpang ya, menyimpang dari firman Tuhan, bahkan bisa ambil keputusan yang salah, fatal, bunuh diri karena akibat hal seperti ini. Nah, oleh sebab itu kita harus ingat akan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan kepada bangsa Israel itu tidak hanya sebatas membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, tetapi kepada membawa mereka menuju kepada suatu tanah perjanjian. Sehingga di dalam perjalanan, kalau mereka menghadapi suatu tantangan, suatu masalah, harusnya yang menguasai pikiran mereka itu bukan ketakutan itu, situasi itu, keadaan itu. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau krisis saat ini, janganlah kita memandang kepada krisis itu lebih besar, karena Allah kita lebih besar. Janganlah ketakutan itu menguasai hidup kita, tetapi kita harus ingat akan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita harus ingat akan janji Tuhan dalam hidup kita yang harus menguasai pikiran kita. Tuh, janji Tuhan itu membawa saya ke tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Lagi urung tekan, kok ada masalah. Apa yang harus aku lakukan? Ya. Aku harus ingat, percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi. Ya. Dan itu sudah dibuktikan ketika 10 tulah terjadi di tanah Mesir.
Tetapi karena mereka bangsa Israel itu lebih melihat akan keadaan dan situasi, sehingga mereka itu lebih dikuasai oleh ketakutan, sehingga tidak ada jalan keluar, tidak ada iman, tidak ada pengharapan, pikirannya malah menggerutu. Ya, lebih baik ke sana, di sana wis tak apa-apa di perbudak asal iso mangan iso urip. Nek ngene kan bagaimana? Maju kena, mundur kena, sama-sama mati. Menggerutu sama Tuhan, sama Musa. Ya. Oleh sebab itu marilah kita terus ingat akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana rencana Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya, bahwa Dia menyertai kita, Dia menopang menuntun kita, Dia pasti menolong kita. Ya. Jangan sampai ketika kita menghadapi suatu masalah itu ketakutan menguasai kita. Kita lebih memandang masalah itu lebih besar dari apapun. Jangan. Tetapi kita harus ingat akan janji Tuhan, memenuhi hati kita, pikiran kita, ya, sehingga itu akan menguatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-13, berdirilah tetap. Yang kedua ini, berdirilah tetap. Setelah kita ingat akan janji Tuhan, di dalam menghadapi masalah itu kita harus berdiri tetap, teguh. Iman dan percaya kita terhadap Allah, iman dan percaya kita terhadap janji Tuhan di dalam firman-Nya yang pasti dibuktikan. Ya. Jangan sampai iman kita goyah. Ya. Kita ingat akan janji Tuhan, akan kuasa Tuhan, percaya akan firman-Nya. Kita ingat menguasai janjinya, firman-Nya menguasai hidup kita. Jangan sampai kita kalah. Kalau kita memandang masalah itu menggoyahkan iman kita, bisa kita jatuh dan kita kalah. Contohnya ketika kita pengen mendapatkan jodoh, firman Tuhan berkata, carilah pasangan yang seiman, seimbang, sepadan. Ya. Sampai umur kok nggak dapat. Ada seseorang yang beda iman mendekati, ya, tertarik, kalah, wah ini Tuhan, ini yang pasti diberikan Tuhan. Lawang jelas-jelas tidak seiman kok, dikatakan ini dari Tuhan. Mulai dibujuk, malah kalah. Ya, tidak percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan itu memberi pasangan yang terbaik, yang seiman, yang sepadan. Ya. Dalam situasi hati ini, dikasih bujukan, asal kamu mau pindah agama, pindah imanmu, tak kasih jabatan. Bumpung krisis kok ini longko-longko, kenaikan jabatan dengan mudah. Bisa aja itu menggoyahkan iman kita. Itu yang namanya tidak berdiri tetap, imannya tidak teguh, imannya tidak kokoh. Harusnya ketika kita menghadapi segala masalah apapun dan ketika kita dibujuk rayu oleh hal apapun, iman kita tetap kuat, teguh dan kokoh, percaya akan janji Tuhan, percaya akan firman Tuhan, percaya akan kuasanya dan kebesarannya dalam tantangan apapun, meskipun dihadapkan pada kematian. Kita ingat akan kisah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan suatu pilihan, mereka menyembah patung buatan Nebukadnezar, menyembah tunduk, atau mereka kalau tidak akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini suatu pilihan, ya, yang bisa menggoyahkan iman. Apakah Sadrak, Mesak dan Abednego lemah imannya? Ternyata tidak. Imannya tetap teguh dan percaya kepada Tuhan, ya. Sehingga dia dapat berkata, kami tidak akan menyembah patung buatan tuanku raja, ya. Kalaupun kami
tidak diselamatkan, ya, tetapi kami tetap tidak akan memohon. Coba kita buka aja di dalam Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat 16. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Tegas, bukan lembek dikatakan, tetapi mereka mengatakan ini dengan tegas, ya. Tegas berarti tidak ada di dalam ketakutan, ya. Mereka berani menyatakan itu. Posisi mereka tidak takut, aduh, kami tidak akan gunanya memberi jawab, tidak. Mereka dengan tegas, dengan sikap yang mungkin tegak berdiri, ya. Tetapi tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini suatu sikap berdiri tetap, iman yang teguh, percaya akan Allah, akan kebesarannya, akan kuasanya, akan janjinya, ya. Berdiri tetap, berdiri teguh, percaya terhadap Allah, ya. Bagaimana dengan kita dalam kondisi saat ini? Apakah kita tetap percaya kepada Allah sebagai Allah yang kuasa, yang mengendalikan semuanya ini? Apakah kita tetap percaya pada Tuhan yang mampu melindungi kita, memberikan jalan keluar bagi kita, menolong kita, menyertai kita? Oleh sebab itu, mari kita belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Iman kita tetap percaya teguh, berdiri tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Sekalipun ancamannya ancaman kematian, ya. Sama seperti bangsa Israel tadi, cuman bangsa Israel tidak tetap berdiri. Musa menguatkan mereka, ya, mengingatkan mereka. Tapi marilah kita belajar di dalam menghadapi keadaan saat ini. Kita mau tetap berdiri, tetap teguh iman kita, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita belajar bersama-sama kembali kepada Keluaran pasal yang ke-13 tadi, pasal 14 tadi. Yang berikutnya adalah, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang ketiga, artinya apa? Ini suatu perkataan setelah kita mampu menguasai diri kita, dikuasai dengan janji-janji Tuhan. Iman kita percaya kepada Tuhan, tidak goyah. Kita mampu berkata bahwa Tuhan menyelamatkan, ya. Kita mau terus fokus akan kebesaran Tuhan. Lihatlah, di dalam bahasa Ibrani itu ra'a, ya. Itu artinya sadarilah, pikirkanlah, renungkanlah, dan pandanglah. Jadi bukan hanya melihat sambil lalu, melainkan memfokuskan seluruh perhatian dan pikiran kita hanya kepada Tuhan dan mendahulukan kebenarannya. Berarti kita mau fokus merenungkan, ya, menyadari, terus memikirkan
menguasai dalam hidup kita, pikiran kita, ya. Sehingga kita mampu memperkatakan perkataan ini, ya. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Apakah Tuhan sudah menyelamatkan? Belum. Tetapi karena Musa hidupnya ketika menghadapi masalah itu, dia ingat akan janji Tuhan, hidupnya, pikirannya dipenuhi dengan janji-janji Tuhan, imannya tetap teguh dan percaya kepada kebesaran Tuhan, akan firman-Nya, akan kuasanya, sehingga dia mampu memperkatakan perkataan iman bahwa Tuhan menyelamatkan, Tuhan menolong. Bahkan berani berkata, orang Mesir yang kamu lihat dari tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Coba bayangkan, Tuhan belum menolong, Musa berani berkata seperti itu. Padahal dalam pendidikan militer orang Israel tidak ada, kalah dengan bangsa Mesir. Pasukannya berkuda, pedangnya punya, sementara untuk menyeberang tidak ada. Bagaimana mungkin Musa bisa berkata seperti itu? Karena dia beriman. Setelah imannya, pikirannya dikuasai dengan janji Tuhan, imannya kuat, teguh, percaya kepada Tuhan, dia mampu berkata, ya, lihatlah keselamatan daripada Tuhan, dan orang Israel itu tidak akan engkau lihat lagi. Ini suatu perkataan yang luar biasa juga, saudara. Perkataan iman, ya, yang mampu membangkitkan, yang mampu mengatasi krisis. Demikian juga dengan kita harus memperkatakan iman kita. Tetapi bagaimana kita mampu memperkatakan iman kita? Kita harus mengerti firman Tuhan, ya. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita harus terus belajar firman Tuhan, apa janji-janji Tuhan, apakah firman-Nya terbukti. Kita pelajari terus bagaimana kebesaran kuasa Tuhan itu memenuhi hidup kita, sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita berani berkata, aku dilindungi Tuhan, aku disembuhkan Tuhan, ya, aku mampu melewati semua masalah ini. Ini Laut Hebreu belum terbelah, belum ada jalan keluar, saudara. Tetapi Musa berani berkata seperti itu. Kenapa? Dia beriman, mampu memperkatakan imannya itu, ya, karena fokus menyadari, merenungkan bagaimana dia percaya akan janji Tuhan, ya, dan juga karena dia menjalin hubungan dengan Tuhan, sehingga dia mengerti siapa Tuhan, ya. Karena Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api, tetapi itu tidak dianggap oleh bangsa Israel. Tetapi bagi Musa itu penyertaan Tuhan, kuasa dan kebesaran Tuhan, itulah yang menyelamatkan, sehingga dia berani berkata, bangsa Israel itu tidak akan kamu lihat lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, kerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan melakukan perintahnya. Lakukan firman Tuhan, perintah Tuhan yang menjadi bagian kita. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ya. Melangkah dengan iman, melakukan dengan taat perintah Tuhan, apa yang menjadi bagian kita. Saudara, sungguh suatu hal yang indah, di mana Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus itu Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyertai kita sampai selama-lamanya, ya. Nah, sungguh indah lagi ketika ada kita hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, ya, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan menopang, Tuhan membimbing, Tuhan menguatkan. Dan ketika kita melakukan perintah Tuhan, apa yang di bagian kita, beruntungnya
Tuhan selalu mengambil bagian yang terberat. Ya. Kalau kita lihat, Tuhan hanya memberi perintah kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Perintah Tuhan hanya apa? Kepada Musa hanya mengangkat tangan, mengulurkan tongkat. Bagian Tuhan apa? Tuhan yang membelah laut. Ringan mana antara mengangkat tangan dan membelah laut? Tentunya ringan yang mengangkat tangan. Nah, ini suatu hal yang terindah. Tuhan senantiasa mengambil bagian yang terberat di dalam segala permasalahan yang kita hadapi. Musa pun melakukan perintah Tuhan itu dengan dia mengangkat tangan dan mengelurkan tongkatnya. Dan Tuhan mengirim angin untuk membelah laut itu sehingga kering. Bangsa Israel lewat di tanah kering, kanan kirinya tembok air. Serasa di akuarium tetapi tidak tenggelam. Suatu hal yang luar biasa. Ya. Tuhan nyatakan kebesaran dan kuasanya. Apakah selama ini kita sebagai orang percaya mengambil bagian dalam perintah Tuhan sebagai bagian yang terberat? Tidak. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, keselamatan hanya di dalam Yesus. Keselamatan hanya diperoleh dengan pengorbanan anak domba Paskah. Apakah kita mengambil bagian Yesus ketika kita disalib, dicambuk? Tidak, saudara. Bagian kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Perintahnya ketika engkau ingin selamat, ya, percayalah, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika engkau ingin ditebus dosamu, karena engkau di bawah hukuman dosa, perbudakan dosa, terimalah, percayalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bagian penebusan, karya penebusan yaitu cambuk, pikul salib, mahkota duri, disalibkan, itu sudah diambil oleh Yesus bagian terberatnya. Apalagi dalam hal masalah-masalah seperti ini, ketika Tuhan sendiri yang mengambil bagian terberat untuk menebus kita umat manusia, bagian kita hanya percaya. Apalagi di dalam menghadapi masalah-masalah seperti hal ekonomi, hal duniawi, Tuhan pasti tetap mengambil bagian yang terberat. Bagian yang ringan bagi kita yaitu tetap setia melakukan firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu marilah kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan taat tekun melakukan perintah Tuhan. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kehendak dan rencananya, Tuhan mengambil bagian yang terberat yaitu menyelamatkan, menolong, memberikan jalan keluar, ya, bahkan mengalahkan musuh-musuh kita. Laut Merah terbelah, dikalahkan, ada jalan keluar. Musuhnya yang mengejar sampai ke tengah-tengah, dihanyutkan oleh Tuhan. Bahkan ketika mereka sudah sampai, bangsa Israel sudah sampai di tepi menyeberang, sudah sampai menyeberang, mereka melihat mayat-mayat tentara orang Mesir sudah dikalahkan. Apakah mereka yang mengalahkan orang Israel? Tidak, Tuhan yang mengalahkan. Dalam ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Suatu hal yang indah yang seharusnya kita alami bersama-sama, terlebih di dalam menghadapi masalah krisis saat ini. Marilah kita tetap untuk tidak dikuasai oleh ketakutan, namun ingat akan janji Tuhan terus memenuhi hidup kita. Kita mau terus berdiri tetap teguh iman kita
kepada Tuhan, percaya akan janji-janjinya. Dan kita mau berani memperkatakan iman kita, karena kita mau terus-menerus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan melalui firman, doa, dan penyembahan. Sehingga kita mampu memperkatakan iman itu karena kita dekat dengan Tuhan dan mengenal Dia. Dan yang keempat, kita mau tekun dan taat melakukan firman Tuhan, apa yang menjadi bagian kita. Dan sungguh bagiannya, bagian kita itu bagian yang paling ringan, bagian terberatnya diambil oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar, menyelamatkan kita. Dan kita mampu mengatasi krisis yang terjadi saat ini. Ya, jangan dikalahkan oleh ketakutan dan permasalahan dan juga krisis yang terjadi saat ini. Kita percayakan Tuhan kita yang luar biasa yang akan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang mulia, kami ucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini yang menguatkan kami, menolong kami, untuk kami boleh dapat terus di dalam menghadapi segala tantangan masalah yang semakin berat ini. Kami boleh tetap dipenuhi akan janji-janji Tuhan, ingat akan janji-janji Tuhan, dan terus tetap berdiri teguh iman kami kepada Tuhan. Dan kami terus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kami boleh berani memperkatakan perkataan iman yang sesuai dengan kehendak Rencana-Mu, sesuai dengan firman Tuhan, karena kami mengenal Engkau. Dan kami boleh terus melakukan firman Tuhan dengan setia dan taat apa yang di bagian kami. Dan kami percaya Engkau memberikan kemenangan, pertolongan, keselamatan bagi kami, memberikan jalan keluar yang terbaik dalam segala permasalahan kami hadapi. Dan Engkau membawa kami untuk masuk di tanah perjanjian, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, berkat-berkat yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang terus melimpah dalam hidup kami, karena itu janji-Mu. Dan kembali kami kepada tempat yang Kau janjikan itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang sudah mendengar, untuk kami lakukan firman Tuhan ini, dan juga yang menyampaikan untuk kami lakukan firman Tuhan ini, sehingga menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, setelah kita diberkati dari firman Tuhan, mari kita akan masuk dalam doa. Namun sebelum itu kita akan siapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik, silahkan dimasukkan dalam amplop. Dan nanti hari Minggu dari pembina maupun ketua KPW akan mengambil ke tempat Bapak Ibu semuanya. Baik, kita akan masuk dalam doa. Saya ingin membagi pokok-pokok doa, dan nanti saya berdoa dari gereja. Dan setelah itu Bapak Ibu ada kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Yang pertama, kita berdoa untuk gereja dengan segala kegiatannya, supaya Tuhan menolong sehingga terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Juga kita doakan para pemimpin, kita doakan pergumulan-pergumulan gereja, kita juga doakan untuk pelayanan kita yang ada di Pujangading. Yang kedua, kita berdoa untuk yang sakit secara jasmani, juga yang lemah iman, yang undur, orang-orang baru. Juga kita doakan untuk orang-orang yang kita rindukan bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, nanti Bapak Ibu diberi kesempatan bersama-sama dengan keluarga berdoa bersehati untuk pergumulan Bapak Ibu semuanya. Apapun yang sekarang ini sedang kita hadapi, seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan, di saat krisis kita mau tetap percaya, kita mau tetap mengambil bagian kita, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Itulah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Mari bersama-sama siapkan diri, ambil tempat yang nyaman, yang enak bersama dengan keluarga. Bapak Ibu bisa bertelut, bersujud, bersehati malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Apapun yang terjadi di luar sana, tantangan, persoalan, sakit penyakit yang ada di sekeliling kita,
kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari segala apa yang kita hadapi sekarang ini. Mari datang, merendahkan diri, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran, dan kita mau bersama-sama datang di hadirat-Nya dengan hati yang beriman, percaya, dan menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Mari saya ajak kita berdoa. Saya akan mengawali, nanti Bapak Ibu meneruskan bersama dengan keluarga. Bapak, terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh beribadah di dalam doa dan pujian. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, yang sungguh-sungguh boleh menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi di dalam situasi kondisi yang krisis, kami tidak perlu takut, khawatir, dan gentar, tetapi kami boleh berdiri teguh di dalam Yesus Kristus, karena kami percaya ketika kami berdiri di dalam iman, disitulah kuasa Allah itu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu, terus pakai menjadi alat kemuliaan-Mu, semakin diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani. Terima kasih ya Bapa, malam hari ini hamba hadapkan dan serahkan dalam tangan kuasa-Mu seluruh umat-Mu, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogo Mulyo. Kami mohon perkenanan-Mu, Engkau yang berkenan menjamah, mengurapi, memberkati, memproteksi, supaya seluruh jemaat-Mu terus bertumbuh, semakin mengenal Engkau, taat setia di hadapan-Mu, dan mereka boleh berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk para pemimpin, khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Tuhan menjamah, mengurapi, memberkati, sehingga Bapak Pendeta diberikan senantiasa kesehatan, kekuatan. Kalau kesehatannya terganggu, dijamah, dipulihkan, disembuhkan melalui kuasa jamahan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang terus memberikan kekuatan, hikmat, damai, sejahtera, dan sukacita, di mana kekuatan Tuhan yang terus menopang hamba-Mu di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati untuk anak, menantu, cucu, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, pribadi lepas pribadi. Kami mohon kiranya Engkau terus menjamah, supaya setiap mereka boleh dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Hamba berdoa untuk para pemimpin gereja, baik para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD. Juga kami berdoa untuk pengurus yayasan, maupun ya Tuhan Yesus, untuk para pelayan-pelayan-Mu, para pendoa, semuanya diurapi, diberkati, dan dipakai menjadi sarana untuk mempermuliakan Engkau melalui setiap pelayanan kami. Terima kasih. Setiap kegiatan-kegiatan gereja yang kami laksanakan secara online, kami mohon Allah Roh Kudus yang terus menjamah setiap hati umat-Mu, sehingga mereka semuanya dengan tekun, setia, dan taat boleh mengikuti setiap ibadah yang kami laksanakan, sehingga iman mereka semakin teguh dan semakin kuat. Terima kasih ya Bapa. Pergumulan-pergumulan gereja-Mu, Tuhan terus menolong, memberkati, mengurapi, dan menjamah. Kami berdoa, menyerahkan untuk pengembangan PAUD dan TK. Mari ya Tuhan, Engkau yang terus berkarya di tengah-tengah pelayanan kami melalui sekolah ini, kami boleh menjangkau, mempersembahkan jiwa-jiwa baru yang boleh kami persembahkan kepadamu. Tambah-tambahkan dengan murid-murid baru ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menyiapkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Engkau, yang berpaut kepadamu ya Tuhan. Untuk perizinan
Tuhan terus menolong, menjamah, mengurapi dan memberkati. Kami percaya Engkau terus membuka jalan ketika kami sedang mengurus izin ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pergumulan gerejamu, goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 54 juta. Kami mohon di hadapan-Mu pada malam hari ini, kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Mu bagi gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mohonkan juga berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu. Engkau yang melimpahkan pemeliharaan yang begitu heran dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, kami terus memohon belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, jamahan-Mu atas pelayanan kami yang ada di sana, sehingga keluarga-keluarga, pribadi-pribadi terus dijamah supaya mereka semakin teguh dan kuat, setia dan taat, mengikut Engkau, mengasihi Engkau, dan sungguh-sungguh setia di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu semuanya Tuhan mengurapi. Demikian juga kami berdoa untuk goal kehadiran 50 jiwa, goal persembahan 5 juta. Kami mohon Tuhan kemurahan-Mu yang tercurah atas pelayanan kami yang ada di Pucang Gading. Demikian juga kerinduan kami punya tempat ibadah secara permanen. Engkau menolong ya Tuhan. Kami percaya Engkau boleh memberikan kepada umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di Pucang Gading, sehingga kami boleh memiliki tempat ibadah secara permanen ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit secara jasmani. Kami berdoa untuk Bapak Budi Wibowo, mohon jamahan-Mu atas hamba-Mu sehingga dipulihkan dan disembuhkan. Kami berdoa buat Bapak Yeskiel Sunardi dijamah untuk vertigonya Tuhan, disempurnakan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Bapak Sarmo, dijamah jantungnya, dipulihkan, disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib. Ibu Angel, terus kami menopang di dalam doa. Kami mohon Tuhan kemurahan-Mu atas Ibu Angel, sehingga Bu Angel boleh mengalami jamahan-Mu, kesembuhan, pemulihan melalui kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Bu Angel boleh disembuhkan dan dipulihkan ya Tuhan. Mengucap syukur Mas Krisnoto yang sudah pulang dari rumah sakit, kami percaya Engkau yang terus menyempurnakan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Pak Yakob, kami mengucap syukur, kami percaya Engkau terus sempurnakan kesehatan Bapak Yakob, dipulihkan dan disembuhkan. Demikian juga Ibu Puhen mengucap syukur, kami percaya jamahan-Mu yang terus Engkau curahkan bagi Ibu Puhen, sehingga Ibu Puhen boleh mengalami pemulihan. Bapak Gideon Yatman ya Tuhan yang masih ada di rumah sakit Karyadi, kami terus berdoa, kami terus berseru, kami mohon kemurahan-Mu, jamahan-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan, sehingga Bapak Gideon Yatman disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Tarmuji yang Tuhan sudah sembuhkan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk Bu Yohanes Haryanto, Tuhan semakin dipulihkan, disembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Rudi yang ada di Sambiroto dan kedua putrinya juga terus dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga untuk Bapak Joko Purnomo Tuhan, dijamah, Ibu Rosi juga dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Bu Evi yang ada di Telogosari, mengucap syukur Bapak Yosafat Sugianto sekeluarga, Bapak Zainal sekeluarga yang Tuhan sudah sembuhkan, Ibu Surani yang Tuhan sudah pulihkan. Kami berdoa untuk Bapak Yunus Amin Priyadi disembuhkan, saraf-sarafnya dipulihkan. Ibu Hariningsih, kami menyerahkan Ibu Jenny terus disempurnakan.
Ibu Atik Suwarti Tuhan, juga dijamah, disembuhkan dari vertigo di dalam nama Yesus. Demikian juga untuk Ibu Widianti, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Ina, ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Mbak Dija, dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Ibu Ratih juga dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Dan anak Marcel, anak Devarel, juga jemaat-jemaat-Mu yang lain. Kami mohon jamahan-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kebangunan rohani dan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang lemah iman, yang undur, kami mohon jamahan-Mu, Allah Roh Kudus yang melawat menjamah setiap mereka, sehingga mereka dibangkitkan dan sungguh-sungguh boleh bertobat kepadamu, kembali setia kepadamu dan berpaut kepadamu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk jemaat-jemaat baru supaya terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, semakin taat dan setia di hadapan hadirat-Mu, dan mengikuti ibadah dengan tekun, ya Tuhan. Demikian juga orang-orang yang kami rindukan bertobat, percaya kepadamu. Hamba mohon kemurahan-Mu supaya setiap mereka yang belum mengenal Engkau, yang menjadi prospek kami, dijamah oleh kuasa Roh Kudus, disiapkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga saat kami memberitakan Injil, mereka boleh terbuka hatinya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa pada malam hari ini untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus memohon kemurahan-Mu atas bangsa kami yang sedang mengalami pandemi, supaya negeri kami dipulihkan, pandemi ini segera bisa berhenti. Kami mohon jamahan-Mu atas negeri kami di dalam nama Yesus. Para pemimpin kami Engkau tuntun Tuhan, Engkau pimpin supaya bisa mengambil satu langkah-langkah yang tepat, ya Tuhan, dituntun, diarahkan kepada Tuhan Yesus, satu keputusan yang tepat, sehingga pandemi ini bisa ditanggulangi di tengah-tengah bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh kabinetnya, seluruh jajarannya, supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan Yesus bahu-membahu. Semakin hari Tuhan mereka tidak Tuhan Yesus berjalan sendiri-sendiri, tetapi sungguh-sungguh bersinergi satu dengan yang lain, sehingga Tuhan segala pandemi yang ada di tengah-tengah bangsa kami bisa terselesaikan, ya Tuhan. Kami berdoa untuk ekonomi, politik, sosial, Engkau menolong, ya Tuhan Yesus, supaya di tengah-tengah bangsa kami tercipta keamanan, kedamaian, dijauhkan dari huru-hara, dijauhkan dari segala macam kekerasan. Setiap kelompok-kelompok politik, setiap orang-orang yang ingin Tuhan membuat kekacauan, kekerasan, baik itu terorisme, radikalisme, kami patahkan, kami ikat di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau yang menaungi bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap aman, tentram, dan damai. Engkau yang memberikan pemulihan di tengah-tengah bangsa kami. Jawa Tengah, Kota Semarang, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus bersyukur kalau angka COVID yang ada di Semarang semakin turun pada saat ini, mengucap syukur. Mari Tuhan, Engkau yang terus berkarya di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah, juga khususnya Kota Semarang, sehingga pandemi ini bisa terkendali, bisa diatasi. Dan kami percaya kuasa-Mu yang menaungi kota ini. Berkati untuk para dokter, tenaga medis, kami berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan. Mereka dilindungi, dijagai, disertai, dijauhkan dari segala mara bahaya, khususnya bahaya virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Daerah Telogosari Wetan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus berdoa supaya daerah di sekitar gereja Engkau yang menjamah, memberkati, dan semakin terkendali dari bahaya pandemi yang sedang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keberadaan gereja-Mu, umat-Mu, boleh menjadi berkat
buat masyarakat sekitar kami. Berkati Pak Lurah, LPMK Babinsa, berkati Pak RW, Pak RT, berkati juga tetangga kanan kiri, muka dan belakang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga seluruh jemaat-jemaat-Mu dalam setiap pergumulan hidup mereka yang sekarang sedang berjuang Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara ekonomi. Kami mohon di hadapan hadirat-Mu, Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan tuntunan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu, sehingga mereka Tuhan diberikan pintu berkat yang boleh tercurah di dalam setiap kehidupan mereka. Apa yang mereka sekarang sedang usahakan, baik jualan, usaha, pekerjaan, ataupun apapun yang sedang dikerjakan untuk mencari nafkah, kami mohon kemurahan-Mu, Engkau yang menuntun, memberkati, mengurapi dan menjamah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang sedang bergumul dengan masalah persoalan, sakit penyakit, Engkau menolong, karena kami percaya Engkau sanggup menjamah, memulihkan, bahkan memberikan jalan keluar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang bekerja di luar kota, di luar pulau, bahkan sampai di luar negeri. Engkau juga menolong, memberkati, mengurapi, menjamah, dijagai, dilindungi dan disertai oleh Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mengakhiri Tuhan di dalam doa kami. Kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat-Mu yang akan melanjutkan berdoa dari rumah masing-masing. Kiranya Engkau menolong, Engkau menjamah, mengurapi dan memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang melingkupi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.